Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang saya banggakan para santriwati Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia yang mengikuti mata kuliah ini dan juga para bersawan, terutama mahasiswa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat kembali menyiapkan video yang merupakan gambaran umum mengenai mata kuliah yang insya Allah akan kita bersamai selama 1 semester mendatang. Untuk itu mari kita mulai dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan kita akan lanjutkan ke materi untuk pertemuan kali ini. Bagian pertama kuliah kita akan menjelaskan gambaran umum dari mata kuliah kita. Mata kuliah kita sendiri yaitu adalah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada dua hal yang paling pokok dalam mata kuliah kita, yaitu bagaimana kita belajar metode penelitian dan bagaimana kita menulis karya ilmiah. Nah, di mata kuliah ini yang pertama untuk metode penelitian, fokus kita karena kita di pondok pesantren, kita akan memperbanyak kajian-kajian keislaman. Jadi memang nanti kita akan mencoba melihat bagaimana penelitian tentang masalah-masalah dalam Islam dan kaitannya dengan kehidupan sosial kita, misalnya metodenya seperti apa, prakteknya seperti apa. Selain kajian Islam, kita nanti juga akan mempelajari juga beberapa hal yang terutama berkaitan dengan masalah sosial humaniora, atau kalau dalam bahasa Inggris kita gunakan istilah social sciences and humanities ya. Jadi kaitan-kaitan dengan masalah sosial kemanusiaan nanti juga akan kita coba pelajari dalam metode penelitian. Selain itu kita juga akan banyak mengkaji mengenai metode kajian pustaka. Tentu bukan sekedar kajian pustaka yang kita biasa gunakan untuk penelitian ya, tapi kajian pustaka yang lebih sistematis, lebih terarah. Tentunya nanti kita akan mencoba juga beberapa tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk kajian ini. Terakhir, sekiranya memungkinkan, kita nanti akan juga mencoba menganalisa dengan metode bibliometrika. Jadi ini salah satu perkembangan yang cukup banyak diadopsi para peneliti, yaitu menggunakan data berupa data-data mengenai sitasi dan macam-macam yang kemudian nanti bisa kita manfaatkan untuk mengambil kesimpulan mengenai sebuah kajian. Insya Allah nanti kita akan mencoba tentu dengan melihat kondisi dan kemudian juga kapasitas teman-teman sekalian. Nah, dalam proses metode penelitian, kita nanti akan mencoba untuk lebih familiar dengan beberapa tools yang cukup umum dipakai ya, bisa berupa Mendeley dan Zotero. Keduanya nanti terutama akan kita gunakan untuk manajemen referensi. Kemudian nanti juga kalau tenaga kita memungkinkan, kita akan mencoba untuk melaksanakan systematic review atau telaah pustaka yang terstruktur dengan in vivo. Nah, kalau juga waktu kita memadai, kita akan coba maksimalkan nanti analisa bibliometrikanya dengan menggunakan R language. Nanti R language ini bisa banyak sekali manfaatnya, tapi untuk tahap ini kita nanti akan fokus pada bibliometrikanya saja dulu. Selanjutnya kita lihat komponen pada penulisan karya ilmiah.
Yang akan kita pelajari nanti adalah tentang apa sih publikasi ilmiah gitu ya, terutama yang biasa kita dengarkan saat ini yaitu publikasi ilmiah internasional yang cukup menjadi salah satu isu ya, baik secara nasional maupun internasional. Kita nanti akan melihat mungkin catatan historisnya seperti apa, perkembangannya dan macam-macam. Selain itu nanti kita juga akan melihat konsep yang namanya telaah sejawat atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan peer review. Ya, bahasa sederhananya, kalau kita punya tulisan atau punya karya, sebelum itu dipublikasikan, kita harus meminta ahli ya, di bidang itu untuk membacanya. Sebetulnya ada salahnya tak, ada kekurangannya tak, dan seterusnya. Kemudian itulah yang menjadi prinsip publikasi ilmiah saat ini di hampir seluruh dunia. Selain itu nanti kita juga akan mencoba membahas mengenai masalah etika. Etika ini penting karena berkaitan dengan masalah hak-hak yang harus kita penuhi dalam proses penelitian maupun nanti juga publikasinya. Jadi jangan sampai ada masalah etika yang kita langgar yang nanti bisa berdampak pada tulisan kita. Kita nanti juga akan pelajari konsep citasi ya. Jadi setelah kita punya karya ilmiah ataupun kita telah menghasilkan karya ilmiah, kita tidak berhenti hanya pada titik situ ya, tapi kita melanjutkannya dengan pengembangan berupa citasi. Jadi kalau karya ilmiah itu kita analogikan sebagai suatu output gitu ya, maka citasi ini adalah salah satu bentuk outcome-nya. Nah, dampak dari citasi ini nanti lebih lanjut kita akan belajar mengenai masalah indeks, yaitu bagaimana karya ilmiah di dunia internasional saat ini diindeks ya, dicatat ya, yang ngutip berapa dan seterusnya, sehingga gitu nanti akan menunjukkan kapasitas para penelitinya maupun kualitas penelitian itu sendiri. Yang terakhir dalam konteks penulisan karya ilmiah, kita nanti juga akan mempelajari beberapa hal ya mengenai media sosial akademik. Nah, ini adalah media sosial yang biasa dipakai para akademisi dan juga termasuk harusnya menurut saya juga untuk mahasiswa untuk mengembangkan jejaring untuk meningkatkan pengalaman publikasinya. Sehingga nanti dalam konteks publikasi ilmiah kita akan mempelajari beberapa hal ya, mulai dari beberapa penerbit internasional, kemudian nanti bagaimana sistem untuk jurnal gitu ya, masalah etikanya, citasinya dan macam-macam. Jadi hal-hal ini nanti insya Allah akan kita pelajari bersama di mata kuliah kita ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana penilaian ya, atau komponen-komponen apa saja yang ada di mata kuliah kita. Yang pertama nanti tentu seperti biasa harus ada presensi ya. Kita asumsikan semua mahasiswa ataupun santriwati tetap wajib masuk perkuliahan. Kemudian nanti juga ada keaktifan. Setelah itu nanti tentu ada beberapa kuis ya. Kemudian nanti ada tugas dan yang terakhir kita biasanya akan menggunakan ujian. Untuk pondok pesantren seingat saya kita masih satu kali ujian saja di akhir ya, tidak ada ujian untuk yang tengah semester. Insya Allah kita masih akan menggunakan konsep tersebut. Nah, untuk pengaturannya seperti apa? Kita lihat. Pertama adalah presensi dan keaktifan. Karena kita nanti akan sering menggunakan media online, yaitu utamanya YouTube, ya, maka nanti presensi adalah dilakukan dengan komentar, mulai dengan kode P besar, I kecil, kemudian nomor presensi. Jadi contoh nanti setelah saya unggah sebuah video di YouTube misalnya, silakan mengawali presensi dengan menggunakan kode PI01 untuk yang presensi pertama. Setelah itu silahkan disampaikan, mungkin bisa menjelaskan bahwa saat ini mengikuti perkuliahan ataupun ada pertanyaan dan macam-macam. Sedangkan untuk keaktifan ya, harapan kita adalah teman-teman bisa aktif baik itu bertanya maupun memberi jawaban. Jadi bisa menanyakan suatu topik yang sedang didiskusikan atau juga bisa mungkin membahas topik itu ataupun nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman sebelumnya bisa memberikan jawaban atau juga bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Sehingga nanti ketika mempraktekannya misalnya ya ada pertanyaan apa atau ada pandangan apa gitu ya, teman-teman silahkan menggunakan kode semacam ini, menurut saya seperti ini, nah kemudian ditutup dengan
P101 untuk yang presensi nomor 1. Jadi untuk mempermudah bagaimana nanti saya untuk menghitung kehadiran ataupun keaktifan Anda semua. Selanjutnya kita lihat bagaimana kuis, tugas, dan ujian. Kuis fungsinya terutama untuk memastikan bahwa Anda betul-betul memahami konsep yang sedang kita diskusikan dalam satu pertemuan ataupun dalam satu topik ya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan sederhana yang nanti silahkan dijawab. Bisa dalam bentuk Google Form ya, terutama di Classroom, ataupun nanti bisa juga langsung pertanyaan di YouTube-nya. Nanti sangat tergantung pada kondisi. Kemudian yang kedua ada tugas ya. Tugas ini kita buat yang gampang saja, yaitu nanti Anda membuat proposal untuk sebuah penelitian. Nah, baru nanti di ujian terakhir adalah bentuknya makalah atau paper. Jadi untuk mata kuliah ini selama 1 semester kita tidak ada ujian dalam bentuk ujian klasikal gitu ya, pertanyaan untuk ujian tidak, tapi sifatnya nanti hanya membuat makalah. Sehingga nanti dalam proses selama 1 semester ini kita maksimalkan ya, sehingga nanti di akhir kita punya proposal penelitian dan juga punya makalah yang bisa insya Allah bisa kita publikasikan bersama-sama. Nah, dalam konteks saat ini ya, karena kita kebetulan ya sedang banyak di rumah dan juga banyak aktivitas internasional yang bermanfaat seperti webinar dan seterusnya, maka itu akan menjadi bahan yang kita manfaatkan untuk pengayaan. Jadi mungkin akan ada beberapa kali dalam sebulan atau bahkan mungkin dalam sepekan ya, ada acara-acara internasional yang menurut saya bagus, teman-teman nanti akan saya ajak untuk ikut serta. Saya pun juga nanti akan ikut serta, karena bagi saya ya ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan saya pun juga wajib untuk mengembangkan pengetahuan itu ya. Selain webinar, harapan saya nanti kita juga bisa menemukan sejumlah kursus ya. Kalau webinar ya asumsinya cuma satu sesi mungkin ya. Tapi kalau kursus ini kita harapkan yang durasinya lebih panjang, sehingga nanti ada skill-skill yang bersifat teknis yang bisa teman-teman kuasai. Kemudian baru yang terakhir nanti tentu akan kita tambah dengan sejumlah artikel ilmiah. Saya kira di Classroom sudah saya share beberapa artikel, nanti insya Allah akan kita kontinukan ya. Jadi ada beberapa artikel mengenai metode, mungkin nanti juga akan mengenai bagaimana penelitian dan seterusnya. Jadi kita akan betul-betul meningkatkan pengayaan pengetahuan kita di mata kuliah ini. Selanjutnya, karena sudah cerita banyak mengenai perkuliahan, saya akan sedikit cerita tentang saya, sedikit perkenalan gitu ya. Foto ini saya ambil sekitar 2018 ya. Waktu itu saya selesai mengikuti workshop tentang beasiswa gitu ya. Alhamdulillah tidak lama kemudian, mungkin sekitar setahun setelahnya, saya juga mendapatkan beasiswa dari acara ini. Jadi saya pribadi sejak mahasiswa sangat senang ya untuk mengikuti berbagai acara yang menambah pengetahuan ya, termasuk mengikuti workshop semacam beasiswa ataupun juga pameran pendidikan dan macam-macam. Saya juga berharap Anda nanti tentu setelah tidak ada lagi masalah dengan COVID dan macam-macam ya, juga aktif mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat. Semoga nanti Anda juga dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan Anda. Sebagaimana Anda saat ini, saya pun dulu juga mahasiswa. Jadi saya dulu selain di Ponpes UII, juga mahasiswa di Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FE UII. Angkatan 2002 ya. Kalau saat ini namanya dulu namanya pernah ya menjadi ilmu ekonomi dan nampaknya sekarang namanya menjadi ekonomi pembangunan, sedangkan fakultasnya berubah menjadi fakultas bisnis dan ekonomika. Selama menjadi mahasiswa, alhamdulillah saya juga punya beberapa yang mungkin bisa saya sebutkan di sini untuk memotivasi Anda ya. Yang pertama di 2003 waktu itu di Bandung, alhamdulillah sempat menjadi anggota tim yang juara 2 untuk Fahmil Quran tingkat mahasiswa. Kemudian 2 tahun kemudian alhamdulillah jadi juara 1 waktu itu di Kalimantan Barat ya, di kota Pontianak. Kemudian saya juga pernah menjadi wakil UII untuk acara orientasi wakaf di Depak di Jakarta, dan juga waktu beberapa tahun kemudian mengikuti lomba
penelitian ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Departemen Agama waktu itu, saat ini Kemenak ya, dan masuk sebagai nominator ya di tahun 2005. Di lain pihak saya juga beberapa kali menulis ya, meskipun tidak banyak tentunya. Selama ini saya kira hampir setiap santri biasanya juga semangat untuk nulis buletin Jumat ya. Di Al-Kasih saya juga demikian, dulu menulis beberapa kali. Selain itu saya juga sempat nulis di Jawa Pos ya. Di masa saya mahasiswa ada kolom khusus untuk mahasiswa, sehingga kita biasa mencoba menulis di sana. Alhamdulillah beberapa kali tulisan saya masuk, dan kemudian juga pernah di seputar Indonesia, dan bahkan kalau tidak salah saya dulu pernah nulis di Merapi ya. Ini salah satu anak usahanya Kedaulatan Rakyat. Jadi itu sedikit pengalaman penulisan saya selama mahasiswa dulu. Harapan saya nanti Anda juga semangat untuk membuat beberapa tulisan. Saya kira nanti kalau Anda bisa menulis yang itu sifatnya populer ilmiah populer semacam ini, Anda nanti bisa informasikan ke saya, siapa tahu bisa dikembangkan lebih lanjutnya. Demikian dari saya untuk pembukaan kita pada kuliah di semester ini untuk mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Untuk pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, silahkan disampaikan di komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.